Check this out. Saat berikutnya, tornado itu pun mulai semakin ganas. Itu kian membesar dan menghisap apapun di sekitarnya. Itu sungguh serangan yang luar biasa. Zhang Yi pun memutuskan untuk kabur lebih dulu karena merasa jika melawan secara frontal bukanlah ide yang bagus, dan saat berikutnya, tornado yang iblis angin ciptakan pun meledak. Untungnya, Zhang Yi sudah cukup sampai jauh dari tanah sehingga tak terkena dampaknya. Saat berikutnya pun, debu mulai mereda. Terlihat sang iblis angin berdiri di atas tanah yang hancur oleh karena serangannya sendiri. Dia pun tertawa sangat puas. Nampaknya, dia mengira jika Sang Ji telah lenyap menjadi debu, dan dia pun seketika terkejut mendengar suara dari atas langit yang tidak lain berasal dari Zhang Yi. Zhang Yi pun memuji sang iblis angin karena kekuatan miliknya memang sangat luar biasa, namun satu sisi, dia juga menyayangkan karena perapalannya terlalu lama. Sang iblis angin pun kemudian bertanya padanya, sejak kapan sampai ke atas langit? Dan Zhang Yi pun kemudian tersenyum, tentunya itu hanyalah karena ketidaktahuanmu. Aku itu memiliki sebuah teknik bernama kenaikan pedang, balasnya. Dia pun kemudian menuki tajam dengan sangat cepat. Dia pun menendang sang iblis angin dengan telek, sang iblis angin pun terjatuh. Sang Ji langsung menodongkan pedang kepadanya. Zhang Yi pun kemudian menginterogasinya. Dia bertanya pada sang iblis angin, apakah diutus oleh Xian Zhao. Dia kemudian juga bertanya tentang apakah ada tim lain, dan sang iblis angin pun tak mau menjawabnya. Dia meminta Zhang Yi untuk langsung membunuhnya saja daripada banyak berbicara, dan Zhang Yi pun menuruti kemauannya tersebut. Dia pun mengeluarkan sebuah bom spiritual. Melihat itu pun, sang iblis angin terkejut. Begitulah, dia tak menyangka jika Zhang Yi adalah seorang yang kejam yang tak segan membunuhnya apapun itu. Zhang Yi jelas tak peduli. Dia pun kemudian memasukkan bom spiritual itu ke tubuh Xian Zhao. Zhang Yi pun kemudian menjelaskan jika itu dapat meledak sewaktu-waktu ketika diperintahkan olehnya. Mendengar itu pun, sang iblis angin menjadi panik. Dia pun kemudian menjerit karena dia merasakan ada suatu hal aneh dalam dirinya, ya, yang menyebabkan sebuah kekacauan, dan Zhang Yi pun kemudian mengancamnya. Dia menyuruh sang iblis angin untuk memberikan informasi berguna jika ingin tetap hidup, dan sementara itu pun, Xiao Kui merasa takjub. Dia tak menyangka jika Zhang Yi memiliki teknik seperti itu, dan sang iblis angin pun akhirnya buka mulut. Dia pun mengakui jika memang Ren Xianchou yang mengirimnya. Dia pun juga menjelaskan jika selain dirinya itu ada 3 raja iblis lain yang masing-masing mewakili 3 elemen dasar seperti di api, air, dan petir. Adapun sang iblis angin ini sendiri adalah mewakili tipe support, sedangkan ketiga elemen lain barulah tipe penyerang yang sebenarnya. Begitulah, artinya iblis angin adalah yang terlemah di antara yang lainnya. Dia pun kemudian juga memberitahu jika yang memandu dalam serangan terhadap Sekte Dao adalah Ye Horan. Mendengar itu, Si jelas sangat terkejut. Dia tak menyangka jika Ye Horan tak hanya mencelakai Senya sendiri melainkan juga mengadu domba Sekte Sihir dengan Sekte Daun. Sang Ji merasa jika Yuran itu sudah sangat keterlaluan. Dia pun menjadi sangat penasaran tentang tujuannya yang sebenarnya. Apapun itu, Zhang Yi pun kemudian mengajak Xiao Kui segera kembali ke Sekte Dao karena sadar jika ada kemungkinan di mana ketiga raja iblis lain sudah menyerang. Dia pun kemudian juga meminta Xiao Kui untuk membawa sang iblis angin, karena merasa jika kemampuannya pasti akan ada gunanya, dan Xin pun setelahnya berpindah ke suatu wilayah dekat Sekte Dao. Di sana sedang terjadi sebuah pertemuan besar antara Ye Horan dan ketiga raja iblis. Nampaknya sang iblis petir adalah yang terkuat. Dia pun kemudian mengucapkan terima kasih pada Yoran yang telah mau memandu Sekte Sihir. Dia pun menjanjikan hadiah besar. Yoran pun kemudian memberikan salam kepadanya. Dia pun kemudian mengingatkan ketika raja iblis untuk jangan lupa membunuh Zhang Yi. Sang iblis api pun kemudian memintanya, tenang saja, karena target utama Xian Zhao jugalah memang adalah Zhang Yi. Apapun itu, sang iblis petir pun kemudian mengajak rekannya untuk bergegas saja daripada membuang waktu. Dia pun kemudian memimpin pasukan menyerang Sekte Dao sebagai langkah awal rencana Sekte Sihir untuk menaklukkan dunia. Dan sementara itu pun, Yuran hanyalah melihatnya dengan diam. Dia hanya berharap supaya Sekte Sihir tidak mengecewakan. Si Ji pun memuji keterampilan manipulasi miliknya yang telah meningkat hingga bahkan bisa membujuk Shred besar untuk membunuh musuh.
Dan dia pun kemudian juga bertanya tentang, Apa sampai sangat membenci Zhang Yi. Apakah itu karena kalah berkali-kali darinya? Yuran pun menjawab jika itu semua adalah karena takdir. Dia yakin jika ada alasan mengapa Sang Ji dan dirinya dilahirkan. Menurutnya, itu adalah karena ditakdirkan untuk menjadi rival sampai hanya salah satu saja yang bisa bertahan. Apapun itu, Xin setelahnya berpindah ke jalur masuk Sekte Dao. Sekte sihir sudah tiba di sana. Mereka pun kemudian langsung melancarkan serangan besar-besaran. Para murid Sekte Dao pun kemudian langsung keluar menanggapi serangan mereka, termasuk Mususu. Dia pun menggertak para murid Sekte Sihir yang memiliki niatan buruk saat melihat para murid Sekte Dao yang semuanya adalah wanita. Dan begitu juga Loyan pun juga sama. Dia langsung mengajar para murid Sekte Sihirari, menegaskan tidak akan mengampuni siapapun yang berani menyerang Sekte Dao. Dan beralih ke sisi Master Yuyo diyakini sedang berhadapan dengan ketiga Raja Iblis. Sang Raja Iblis Petir pun memujinya yang berani datang secara pribadi. Dan Master Yuyo pun kemudian menggertaknya yang berani menyerang sekte. Master Yuyo pun kemudian mengingatkan mereka pada masa lalu di mana sekte sihir kalah dalam perang melawan sekte Daud 200 tahun yang lalu. Saat itu Sek Iblis bahkan terpaksa mundur dari benua utama. Master Yuyo pun kemudian bertanya apakah sudah melupakannya. Para Raja Iblis pun tak menanggapinya. Mereka pun kemudian langsung melesat membuka serangan karena tahu jika Master Yuyo itu masihlah dalam keadaan terluka setelah serangan guntur kesengsaraan. Dan bersamaan dengan itu pun, sebuah serangan kemudian datang menghentikan mereka. Itu berasal dari Zhang Yi yang baru saja tiba. Zhang Yi pun mengancam mereka jika berani menyentuh Master Yuyo. Melihatnya itu pun para Raja Iblis langsung mengenalinya. Mereka pun juga langsung terkejut pada saat yang sama karena mereka jelas tahu jika siapa yang dibawa oleh Sioku adalah Iblis Angin. Master Yuyo pun nampak senang atas Zhang Yi yang datang tepat waktu. Dia pun bertanya padanya, kapan kembali? Zhang Yi pun kemudian menjawab, baru saja tiba. Dia menjelaskan jika mengkhawatirkannya. Maso pun semakin senang mendengarnya. Dia pun sadar jika Zhang Yi pasti sudah berhasil menebus Ren Xianchou karena dapat kembali dengan cepat. Apapun itu, saat berikutnya serangan pun kemudian datang. Sang Iblis Air meresat dengan sebuah ombak. Adapun targetnya adalah Zhang Yi dan Sang Iblis Angin. Dia ingin melenyapkannya karena sudah tak berguna. Sang Iblis Angin-Angin pun tak terima mendengarnya dikatain tak berguna. Dia pun kemudian menantang Sang Iblis Air untuk berduel. Dengannya, Zhang Yi dan Xiao Kui pun bingung melihat itu karena mereka tak menyangka jika para Raja Iblis begitu mudah terpecah belah. Apapun itu, antaman serangan pun kemudian terjadi antara Sang Iblis Angin dan Iblis Air. Mereka ingin membuktikan siapa yang paling tak berguna. Mereka memiliki alasan masing-masing. Mereka itu juga nampaknya memang memiliki dendam lama karena mereka itu seperti nomor T dan EMP dalam kelompok. Zhang Yi pun kemudian memutuskan untuk membantu Iblis Angin. Dia melihat adanya kesempatan besar berkat perteruan mereka, dan Xiao Kui pun menurut saja dan beralih ke sisi lain. Iblis Petir dan Iblis Api pun sudah melakukan pergerakan. Mereka menantang Master Yuyo. Mereka pun kemudian melepaskan serangan gabungan bernama Naga Petir Belajar Pedang. Master Yuyo pun memuji mereka karena teknik mereka memang sangat indah, namun hanya untuk pertunjukan saja. Begitulah, Master Yuyo masih memiliki kepercayaan dirinya karena kedua Raja Iblis itu hanyalah berada di ranah Nas Cenul. Master Yuyo pun menebas Naga Petir yang datang. Dia pun berhasil melenyapkannya. Sang Iblis Api pun terkejut melihatnya. Dia tak menyangka jika Master Yuyo bisa melenyapkan serangan dua elemen hanya menggunakan pedang saja. Dia nampaknya sudahlah mulai panik, namun Sang Iblis Petir kemudian meyakinkannya. Dia pun mengajak Sang Iblis Api untuk mengabungkan kekuatan karena mereka jika Master Yuyo tetaplah lawan yang sulit meskipun dalam keadaan terluka. Sang Iblis Api pun menurut saja. Dia pun kemudian melakukan gerakan kombinasi dengan Sang Iblis Petir. Itu adalah sebuah gerakan yang sama dengan Son Goku dan Vegeta dari Dragon Ball, begitulah. Mereka kemudian bersatu menjadi sosok iblis yang sangat besar. Melihat itu pun Master Yuyo nampak terkejut karena teknik fusion itu adalah sebuah teknik yang sudah lama menghilang. Dia pun kemudian tersenyum atas keutuhan mereka berdua-dua karena dia tahu jika teknik fusion itu akan membuat kultivasi mereka terhambat, dan namun satu sisi dia pun juga sadar jika kekuatan yang tercipta memanglah sangat besar.
Dia pun akhirnya memutuskan untuk menggunakan satu-satunya cara yang tersisa untuk menghadapi mereka, dan beralih ke sisi lain. Pertempuran pun semakin pecah di sepanjang jalur masuk Sekte Dao. Ledakan terjadi di mana-mana. Situasi benar-benar sudahlah sangat kacau. Di tengah-tengah itu pun sang iblis air sudah mulai kewalahan. Dia pun kemudian menyatakan ketidakterimaannya pada sang iblis angin yang berbuat curang kepadanya. Dia menyebut sang iblis angin sebagai pengkhianat, namun sang iblis angin sama sekali tak peduli. Dia justru menghina sang iblis air yang hanya bisa bermain air. Begitu juga Zhang Yi juga tak peduli. Dia pun kemudian menegaskan jika ucapan Ap pun tak akan berguna lagi. Sang iblis air pun menjadi murka mendengar sang iblis angin berani menghinanya. Dia pun kemudian langsung melepaskan kekuatan penuh miliknya. Sebuah ombak air besar pun kemudian tercipta. Itu laknya sosok air yang ganas. Ombak air itu pun kemudian menelan Canggi beserta yang lainnya, membuat mereka terseret dalam arus air yang deras. Sang iblis angin pun tak terima atas perlakuan iblis air, sementara Xiao Kui kemudian menyuruhnya untuk langsung saja melawan balik dengan angin karena angin seharusnya dapat menggerakkan ombak, setidaknya begitulah apa yang dia pikirkan, dan Zhang Yi pun memiliki pikiran yang sama. Dia kemudian menyuruh sang iblis angin untuk berhenti beromong kosong dan langsung saja menggunakan sihir miliknya. Sang iblis air pun tertawa menangkapinya. Dia pun dengan percaya diri menyatakan jika angin bodoh tak akan mampu melawan ombak. Sang iblis angin pun menjadi semakin tertantang oleh ucapannya. Dia pun kemudian mengerahkan segenap kekuatan miliknya, dan benar saja. Dia pun berhasil menggerakkan arus air itu, kemudian justru menenggelamkan sang iblis air itu sendiri. Sang iblis air pun kemudian hendak menyatakan ketidakterimaannya, namun tepat sebelum dia sempat berbicara, serangan pun sudahlah tiba. Begitulah, Zhang Yi langsung mengejarnya. Zhang Yi pun kemudian memuji. Sang iblis angin, Xiai, menggunakan dadanya sebagai pijakan untuk melesat. Sang iblis angin pun jelas tak terima, dia pun mempertanyakan pujian Zhang Yi. Apapun itu, sang iblis air pun kemudian langsung melesatkan semburan air menanggapi Zhang Yi yang datang. Dia masihlah saja memiliki kepercayaan diri, dia pun menegaskan jika tak akan berbaik hati meski Zhang Yi adalah seorang yang tampan, dan sebuah ide pun kemudian muncul dalam kepala Zhang Yi. Ketika serangan datang, dia pun kemudian mengeluarkan kantong siakun miliknya karena sadar jika air seharusnya adalah suatu hal yang dapat dikumpulkan. Dia pun kemudian membuka kantong siakunnya, dan benar saja. Dia pun berhasil menghisap masuk semburan air yang datang. Melihat itu pun, sang iblis air terkejut, panik. Dia tak menyangka jika semburan air miliknya dapat diserap, sementara Zhang Yi akhirnya sampai tepat di depannya. Zhang Yi pun kemudian berbaik hati menghangatkan air dalam kantong siakun, dia menjelaskan jika itu adalah hadiah darinya karena air dingin itu berbahaya. Zhang Yi pun kemudian mengajari sang iblis air jika tak semua hal bisa dihadiahkan, beberapa hal yang tak sepantasnya diberikan itu haruslah dikembalikan pada pemiliknya, itu adalah ajaran Master Yuyo. Zhang Yi pun kemudian meminumkan air panas dalam tas yakun miliknya pada sang iblis air, dan anehnya sang iblis air itu pun membuka mulut yang menuruti perkataan Zhang Yi entah karena alasan apa. Perutnya pun melembung karena air yang saking banyaknya. Dia pun kemudian mendorong Zhang Yi setelah semua air dalam kantongnya habis. Xiao Kui pun tertawa terbahak-bahak melihat sang iblis air yang menjadi gemuk, menurutnya Zhang Yi itu sungguhlah sangat nakal. Begitu juga sang iblis angin pun senang melihatnya, dia nampaknya jatuh hati pada Zhang Yi karena bagaimanapun Zhang Yi itu terlihat seperti sedang mempermainkan musuhnya. Untuknya dan apapun itu, ternyata sang iblis air tidak lama menyerah. Dia memang sengaja menelan air yang Zhang Yi berikan untuk melakukan serangan kejut. Dia pun mempertanyakan kelayakan Zhang Yi yang berani bermain air dengan dirinya, sang iblis air, dan Zhang Yi pun tersenyum menangkapi kepercayaan dirinya tersebut. Dia pun kemurjia menggunakan mantra Counter Strike untuk mengembalikan air yang dia kirim, dan sang iblis air pun berakhir tersembur dengan memalukan. Dia merasa sangat tidak beruntung karena harus bertemu dengan seorang yang bisa meng-counter serangan miliknya, lebih dari itu dia juga tak menyangka akan kalah dari seorang kultivator yang lebih rendah darinya, dia pun merasa telah kehilangan muka. Apapun itu, Zhang Yi tidaklah peduli. Dia kemudian menyerang lagi dengan teknik perubahan binatang,
sang iblis air pun terkena telak, dia pun kemudian berubah menjadi seekor ikan kecil. Sang iblis air pun bingung dengan apa yang terjadi padanya, sementara Zhang Yi kemudian langsung mengaktifkan sebuah mantra penyegelan wujud. Begitulah dia belajar dari kesalahan saat menghadapi Ren Xianchou, dia tak ingin memberi sang iblis air kesempatan untuk kembali ke wujud aslinya. Zhang Yi pun kemudian meminta sang iblis air untuk menikmati hari-harinya saja sebagai ikan, dia pun kemudian memasukkannya dalam kantung si Yakun. Saat berikutnya, Xiao Kui dan sang iblis angin pun datang. Mereka bertanya pada Zhang Yi tentang apakah ingin memakan ikan tersebut. Xiao Kui menyarankan untuk memanggangnya, sedangkan sang iblis angin menyarankan untuk mengkukusnya saja. Zhang Yi pun kemudian langsung memarahi mereka yang hanya tahu makan saja. Dia pun kemudian meminta mereka untuk juga memperhitungkan kebajikan serta kebaikan, begitulah intinya. Zhang Yi itu tak ingin menyerahkan sang iblis air, dia pun kemudian berencana untuk memasukkannya ke dalam kolam supaya bisa menjadi master ikan di masa depan. Sang iblis air pun menangis mendengar itu, dia pun kemudian memohon untuk dilepaskan hingga menutup Zhang Yi sebagai iblis yang sebenarnya karena begitu kejam. Cerita pun berpindah ke gerbang masuk jalur Gunung Sekte Dao, terlihat pasukan dari Sekte Surgawi menunjukkan dirinya, dan Master Sekte Surgawi itu sendiri malah memiliki dendam terhadap Sekte Dao hingga begitulah dia tak ingin membuang kesempatan ketika mengetahui adanya serangan Sekte Sihir Loyan, dan Musio pun nampak terkejut melihatnya. Mereka pun sadar jika situasi menjadi sangat sulit karena terlebih Master Teryuyo juga sedang disibukkan oleh dua Raja Iblis, dan namun satu sisi mereka jugalah tahu tak mungkin melarikan diri, mereka pun memutuskan untuk menghadapi musuh dengan kemampuan sendiri, dan pada saat yang sama bantuan pun kemudian datang, mereka adalah Wang Mu dan juga Chen Yu. Chen Yu pun kemudian langsung terjun ke arah Loyan yang langsung memeluknya dengan perasaan sangat senang karena Chen Yu berhasil membawa bala bantuan, dan begitu juga Chen Yu pun merasa sangat senang karena dia sangat merindukan Loyan. Sementara itu pun, sang Master Sekte Surgawi kemudian mengancam Wang Mu yang berani ikut campur urusan Sekte Surgawi dan Sekte Dao. Wang Mu pun jelas tak terima dirinya diancam, dia pun kemudian langsung melesat menyerang Master Sekte Surgawi sembari menyatakan jika Sekte Dao itu memanglah sekutunya. Master Sekte Surgawi pun menanggapi serangan Wang Mu, saat berikutnya penderokan gilat pun terjadi, dan hasil pertarungan pun sudahlah terlihat jelas dari raut wajah sang Master Sekte Surgawi yang berkeringat panik. Begitulah dia itu menyadari jika Wang Mu sungguhlah sangat amat kuat, karena bahkan dompa kebanggaannya saja patah dalam sekejap. Wang Mu pun kemudian menggemaskannya layaknya kecoa, mengakhiri pertarungan. Apapun itu, scene setelahnya berpindah ke sisi Master Yuyo yang sedang berhadapan dengan iblis api petir. Terlihat iblis api petir itu melesatkan serangan, sementara Master Yuyo hanya menghindar saja. Sang iblis api petir pun kemudian menghinanya. Master Yuyo pun heran dengan kepercayaan dirinya tersebut. Tentu saja Master Yuyo memiliki alasan mengapa tidak melesatkan serangan, yaitu dikarenakan dia hanya memiliki sedikit energi yang tersisa, namun jelas Master Yuyo tak menjelaskannya. Dia pun kemudian baru melesatkan sebuah serangan ketika sang iblis api petir kelelahan, dia pun melesatkan gelombang tebasan sembari menjelaskan jika semuanya itu memiliki alasan tersendiri. Master Yuyo pun kemudian menghinanya yang memiliki pikiran tertutup karena menggunakan jalan gelap. Mendengar itu pun, sang iblis api petir terkejut, begitulah dia tak menyangka jika Master Yuyo menyembunyikan kekuatan miliknya. Master Yuyo pun kemudian mengerahkan semua energi yang tersisa, dia menggunakan sebuah teknik bernama Gadli, itu adalah sebuah teknik 2 bulan, sebuah formasi besar pun kemudian tercipta bersamaan dengan munculnya pedang-pedang biru. Sang iblis api petir pun seketika tak bisa bergerak, dia pun menjadi panik karena tak lagi memiliki kekuatan yang cukup untuk mematahkan formasi Master Yuyo. Master Yuyo pun kemudian melesatkan pedang-pedang birunya itu menghujani sang iblis api petir, dia pun berteriak kesakitan dan sebuah ledakan pun kemudian tercipta. Sang iblis api dan petir pun terpisah oleh karena terluka parah, mereka pun kemudian terjatuh. Master Yuyo pun kemudian langsung mengejar mereka yang segera memohon ampunan, namun Master Yuyo tidaklah peduli, dia pun menegaskan jika Sekte Dao sudah bukan seperti yang dulu. Dia pun kemudian memenggal kepala mereka berdua bari menyatakan jika itulah hukuman bagi orang yang berani menyerang Sekte Dao, begitulah pertempuran pun berakhir. Tak lama setelahnya,
Zhang Yi pun kemudian menghampiri Master Yuyo sembari memberi kabar. Gembira, dia memberitahu jika pertempuran di sisinya jugalah sudah berakhir dengan sang iblis angin yang beralih pihak serta iblis air menjadi ikan juga. Dia tentu memberitahu tentang datangnya Master Sekte Surgawi yang langsung dikalahkan oleh Wang Mo, dan Master Yuyo pun kemudian menyambutnya dengan gembira. Dia pun kemudian juga memberitahu jika sudah mengalahkan iblis api dan petir, dia pun kemudian memuji semua orang atas kerja kerasnya menghadapi musuh. Mendengar itu pun, Sang Ji jelas merasa senang, dia pun kemudian memuji Master Yuyo yang seperti harapan mampu mengalahkan dua musuh terkuat seorang diri, dan sementara itu pun Wang Mu kemudian menjatuhkan Master Sekte Surgawi. Dia kemudian bertanya pada Master Yuyo tentang apa yang ingin dia lakukan kepadanya, sementara Master Sekte Surgawi itu sendiri terus memohon ampunan, namun apapun itu Master Yuyo sudah tidak peduli, dia tak ingin melepaskan Master Sekte Surgawi kali ini, dia pun memvonisnya dengan sebuah hukuman mati. Dia kemudian juga memutuskan untuk bekerja sama dengan beberapa sekte di benua utama untuk menyerang balik sekte sihir.